أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي زدني علما وارزقني ربي اشرح لي صدري. Apapun fil ariyah. Bermula ini itu bab pada menyatakan pinjam meminjam. Sahlah meminjam benda bagi mengambil manfaat, lagi yang dimilikkan, yang wah dengan lafai yang memberitahu ianya lafai dengan izin padanya benda, seperti aku pinjamkan akan engkau. Dan lazim di atas orang yang meminjam oleh membayar harga pada awal hari hilang, bukan hilang dengan memakai. Dan di atasnya seorang itu, dan di atasnya orang meminjam itu ongkos mengembalikan, dan boleh bagi dia oleh meminta kembali. Jadi bab sewa menyewa, sewa itangin dia, sewa apa? Bab pinjam meminjam, pinjam itangin dia, pinjam benda dia, pinjam baje dia, yang kan pinjam meminjam. Jadi potra makna pinjam meminjam, tapi boleh cok manfaat secara gratis bak barang yang halia cok manfaat bak barang yang beserta kekalin hangga deoin. Adapun barang yang ngedeoin sebagai contoh lilin nyo hanya dipinjam, ya kah? Peng hanya dipinjam, pakau karena peng hanya kekalin dan domblo kagak deoin. Jadi yang gegen dengan pinjam meminjam, tapi boleh cok manfaat. Cok manfaatnya hanya bayu gratis. Mayat pun boleh cok manfaat bayu je sewa ke. Jadi tajuk Honda, tajuk cok manfaat buat Honda ya. Cok manfaat secara gratis. Bak benda yang ahli cok manfaat. Adapun bak benda yang hanya ahli cok manfaat anjut. Kan? Beserta wat ahli cok manfaat mantang kekal benda tersebut. In benda tersebut mantang kekal. Nyo yang akan pinjam. Dan bermula hukum pepinjam sesudah memintanya pinjam itu sunat. Jadi hukum itu ada pepinjam barang gegap. Menyalih lagi hukumnya sunat. Dan berpinjam benda dia. Tabi itu yang tabinya hukumnya sunat. Mana artinya tabi merupakan pahala ketika handabi ada dosa, kan dah pinjam cengkui kan, tapi itu hukum yang tekai lagi sunat, di mana tapi merupakan pahala, dan tapi yang hukum, jadi hukum, tapi pinjam barang gegap, oleh lagi legap hukumnya sunat. Dan ada ayatnya pinjam meminjam pada awal Islam itu wajib. Jamun nanti bamban Islam hukumnya wajib. Di miakai lagi wajib bi. Teman duduk kat kementerian hukumnya. Duduk hukum awal kat kementerian jenuh ada wajib li. Artinya ketika kai lagi bi-nya hukumnya sunat. Dan kadang-kadang wajib ianya pinjam. Najib hurah pepinjam wajib. Empat itu wajib. Seperti pepinjam, seperti meminjamkan pakaian bagi menolak panas atau dingin. Antara orang keberatan tu,
Ilun hana baje kan. Berada turun nanggro turun. Nah, dalam padang petir ya. Hana pakaian jadi mati batu umnya. Kan. Bila ke dipinjam baje bagi tengok apa? Yang wajib juga. Ataupun lebih dah. Lan salju kan. Kan. Hana tapi pinjam baje mati kayaknya. Kan. Yang pun hukum peminjam wajib. Atau terhenti sah sembahyang dia tunya pakaian. Goyan tilu, anangan ke sembahyang. Kan? Bila ke di wadanya yang wajib pinjam. Dan meminjamkan barang yang melepas diri yang melepas diri yang melepas ianya barang akan orang yang tenggelam. Seperti tali. Jadi hukum wajib tak pinjam sabau benda ngan dipelihara oleh orang yang karam. Orang karam benar sesuatu benda nganglang yang contoh talau. Yang pinjam talau hukum jiwa wajib. Bagi dia nak talau, orang karam jadi yang nak talau no kan. Yang wajib dia talau atau yang nak faham bagi dia wajib dia faham. Alanya meminjamkan sikin bagi menyembelih hewan yang dimakankan yang dikhawatirkan akan luputnya. Kameng kaipo betul. Jadi biar dikedihan ada tiye juga bengkai. Jadi haji ke makanan hana sikin bagi dia yang wajib pinjam. Tapi yang penting kita sih kau yang kampret-pret kita silih. Dan kadang-kadang makruh ianya pinjam. Seperti meminjamkan hamba muslim bagi kafir. Tidak pinjam lamin Islam ke kafir. Dan kadang-kadang boleh. Kadang-kadang dibolehkan atau mubah ianya meminjam. Dan ditasawurkan akan mubah dengan meminjamkan seseorang yang tiada perlu seseorang bagi benda tersebut dengan satu wajah pun. Riba itu mubah tapi pinjam kepada orang yang kebundanya gaya hana perle mecu. Yang lelaki pinjam tapi perle mecu dah. Sebab belum yang kurang nak perle hukumnya tu nak. Kemudian yang dapat pinjam barang kurang yang hana perle hukum rubah hana perle barangnya kan. Keputih ke pinjam hukum. Kan? Kemudian bermula rukunnya peminjam itu pun. Bermula yang pertama itu orang yang meminjamkan. Ini rukun peminjam naput. Yang pertama orang peminjam. Yang bermula syaratnya orang peminjam itu ikhtiarnya orang peminjam. Mana ikhtiar kepilihan lo kan dipaksa. Adapun menyatakan dipaksa hanya sah peminjam. Kemudian sah tabarruknya. Orang yang sah ke berguna harta. Ada orang yang sah tabarruk, contoh ni min urung pungo kah yang sah dipinjam. Kemudian rukun yang kedua adalah orang yang meminjam. Bermula syaratnya orang yang meminjam itu terkainya orang meminjam, artinya pemudente atau pinjam. Maka hansah tak pinjam, belum pinjam salah satu kamu berdua. Pinjam ke pemudente orang pinjam, yang enam mudente orang nyo bukunya buku pinjam kau ke salah tiro waro kedua. Ana jelas orang yang tu. Nyo hendaknya buku pinjam ke salah tiro waro kedua. Nyo hana sah. Apakah hana sah? Karena hana mudente so yang terima pinjam.
Dan syaratnya sah tabarok. Di atasnya orang yang meminjam. Sah tabarok tentu urang balik ada urang maka ada pun urang ane main urang pungo nyo ana sah kepinjam barang kau. Nah, maka tidak sah ianya orang yang minjam tidak sah meminjamkan bagi bukan ahli bagi menerimanya pinjaman seperti si bukan mukallaf. Si bukan mukallaf yang kan min atau rukun. Ya. Dan bermula rukun yang ketiga itu si mu'ar, orang yang barang yang dipinjamkan. Jadi rukun kelih benar barang yang terpinjam. Mungkin na urang pinjam, na urang terima pinjam, tapi hana urang yang hana barang yang terpinjam. Maka barang yang pinjam ya rukun kelih. Syaratnya barang yang dipinjamkan itu halal mengambil manfaat dengannya barang beserta memiliki manfaatnya barang. Jadi syaratnya peminjam, hali ada jauh manfaat barangnya. Adapun barang yang hali ada jauh manfaat, yang jadi peminjam, kan? Antara ada jual, karena hali ada jauh manfaat, hali maka entah ada peminjam. Atau pulau, kan? Bagi barang-barang yang hantar atau cuma manfaat barangnya hanya pinjam. Bersedia bukan milik manfaat. Adapun yang hanya milik atragok, yang hanya sah. Adapun di makna termilik manfaat boleh jadi bersedia termilik memang antara order atau termilik manfaat itu contoh barang tak sewa. Di barang tak sewa jadi pinjam. Palingnya cara yang ketiga itu kekalinya. Di harga doain dah tidak pakai barangnya. Yang tidak pakai harga doain, yang juga pinjam. Kayak contoh putra mi orang ini dah pinjam, aja pinjam pakai harga doain tidak pakai. Putra pinjam sabun, tahu pinjam sabun tak? Hanya pinjam sabun pakai karena harga doain. Dah pinjam lilin tak? Jadi hanya dah pinjam lilin. Pakai hanya dah pinjam karena harga doain. Jadi sahlah meminjamkan benda bagi mengambil manfaat lagi benda itu dimilikan lagi yang dibolehkan akan mampu menyempurnakannya manfaat bagi orang yang meminjam. Maka tidak dipinjamkan akan seumpama keledai yang lumpuh dan amah bagi menghadam lelaki ajnabi dan alat-alat malahi, alat-alat permainan, alat-alat musik. Kan? Jadi sah terpinjam barang yang dibolehkan tercok manfaat. Barang yang dibolehkan dicok manfaat oleh urang pinjam. Maka barang yang hanya sah cok manfaat, contoh hanya dijaman keledai yang lumpuh, keledai hai video ni, yang hantar pinjam. Alihnya amah yang lami inang, dapat pinjam lami inang untuk menghadap beragam ajnabi, yang pun hantar. Kemudian pinjam alat malahi, alat musik, yang pun hanjir. Pokoknya hanjir karena hanya sah cok manfaat alat musik. Alat musik nama manfaat, tapi manfaat yang hanya dibolehkan dalam cara ini sama dengan
Yang manfaat yang ada bolehkan maka hantar peminjam. Ya, jadi yang pertama benar orang peminjam, yang kedua benar orang pinjam, kemudian yang kelima benar barang yang terpinjam, kemudian rukun yang keempat sirat. Benar lepas, benar ijab kah? Ijab kabul. Hanya saja salah mampu memperpinjam dengan lafai atau tulisan dengan niat atau isyarah orang bisu yang memberitahu ianya lafai dengan izin padanya barang yang dipinjamkan. Artinya yang menunjuki oleh demikian lafai di atas izin pada mengambil manfaat atau di atas menuntutnya manfaat. Jadi benar lafai, Miauring natu berarti lafai, ka pinjam, miauring ataupun gedulih je cik, gedulih tapi benar genit, gedulih bahasa mai, atau gedulih surat, atau gedulih bekerjaan, kalau pinjam, tapi benar genit, karena tulisannya kira lafai kita ya, menancit isyarah huruf bisu hanya lafai, jadi isyarah hamdan. Jadi benar lafai atau benar isyarah yang dibite di lafai atau isyarahnya kata izin untuk pakai barangnya. Ya. Itu contoh lafai. A'artuka hadza. Lu kupinjam maka engkau akan ini. Aku kupinjam ya kau. Atau a'artuka manfaatah. Lu kupinjam maka engkau akan manfaatnya barang atau lu bolehkan engkau akan manfaatnya barang. Atau ambil olehmu supaya engkau mengambil manfaat dengannya barang. Dan memadalah lafaz salah satu keduanya beserta mengerjakan orang yang lain. Di tiro urung kunyo kaku boleh coba manfaat. Tiro tu anak kena pu kecoh ju. Kan tiro kun tiro pu kubun yang kagu kira karena aja kabun. Jadi benar ini, jadi benar ijab walaupun hana kabul. Jadi orang po barang ke ijab, kaku izin ro untuk pakai barangnya. Atau kaku pinjam ke ro ke orang yang terima nyo memadang ngan gepuh, kaku pinjam honda yang ke ro. Jadi ulun terima memanda ke Honda ka bare walaupun hana keun ka aku pinjam. Kemudian dan di atas orang yang meminjam itu membayar harga hari hilang bagi barang yang dipinjamkan, nisbah ganti ataupun tempel, sekalipun mensyarat oleh keduanya akan tiada membayarnya. Jadi dia tu orang pinjam dia digada barang yang kepinjamnya payah bayu ya. Bayu harga pajang, harga orang gada. Kan? Jadi urang gada apa dium. Kan? Hondanya ai kan barang kan itu kan. Di urang kejadian gada nya apa dium Honda. Yang kedinan pada bayu di gada. Jadi mio gada in dende payah da pun bayu mendu mah. Kalau dicacat tadi tempelan cacat. Walaupun bicara li keduanya hana payah bayu. Jadi walaupun bicara hana payah bayu, tiga dah tetap payah bayu. Nah, walaupun tidak ceroboh ya. Seperti jatuh binatang dalam sumur pada ketika memperjalannya binatang.
Jadi dia pinjam binatang gop, kan untuk tak tu iram. Itu untuk tamu belang dia surah jamun. Tamu orang kebunga. Murut lamun, namun tuang murut kan. Tau tangku di murut lamun.